Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan membahas seperti biasa Sanata Dharma Calculus Leads atau lomba kalkulus di penyisihan ya tahun 2023. Sekarang kita udah masuk ke soal nomor 18, kita bacakan dulu ya. Jika alfa adalah bilangan real positif yang memenuhi seperti ini, maka ini tuh fungsi sailing ya kalau nggak salah ya. Jadi ada dua fungsi yang waktu SMA aku pernah pelajari. Sebenarnya waktu olimpiade ya, kan aku anak olimpiade gitu. Jadi udah belajar tentang fungsi sailing dan fungsi tangga gitu ya. Jadi kalau fungsi tangga, ini fungsi tangga itu adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan Y. Jadi misalkan aku punya kayak gini ya. Nah, jadi ini tuh adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari Y. Misalkan Y-nya adalah 5,2. Maka bilangan bulat terbesar yang lebih kecil daripada si Y-nya ya berarti 5. Berarti fungsi tangganya adalah 5. Kan 5 kan kurang dari sama dengan 5,2 kan. Kayak gitu ya. Begitupun kalau fungsi sailing. Fungsi sailing itu sebaliknya. Dia bilangan bulat terkecil tapi lebih besar sama dengan Y. Jadi ini lambangnya lebih besar sama dengan Y. Kalau misalkan tadi Y-nya adalah 5,2, berarti fungsi sailingnya adalah 6 gitu ya. Karena dia bilangan bulat terbesar, bilangan bulat yang lebih besar dari Y terkecil ya. Berarti 6 ya. 6 lebih besar sama dengan 5,2. Kayak gitu ya selebihnya. Berarti nilai dari ini. Misalkan aku punya sebuah fungsi tangga seperti ini. Ini kan pasti Y ya, Y bar. Y bar itu adalah bilangan bulat misalkan ya. Bilangan bulat. Bukan bilangan bulat. Kenapa Y bar? Misalkan Y, nah Y ini dalam hal ini adalah 5,2. Kan fungsi tangganya kan 5 nih. 5 sama dengan 5,2. Nah, supaya jadi 5 berarti harus dikurangi sesuatu. Nah, dikurangi sebuah alfa misalkan. Dikurangi, nah alfanya kalau dalam hal contoh yang tadi adalah 0,2 supaya jadi 5. Nah, begitupun seterusnya teman-teman, kalau lihat polanya, kita akan punya fakta kalau si alfanya untuk fungsi tangga dan fungsi sailing itu ada di antara 0 sampai 1 gitu ya. 0 sampai 1. Secara khusus seperti itu. Kalau secara umum berarti min 1 kurang dari alfa kurang dari sama dengan 1 gitu ya untuk fungsi sailing dan fungsi tangga. Jadi dalam hal ini fungsi tangga dari 8 per AX itu adalah sama dengan 8 per AX. Di sini A-nya positif ya, makanya bisa dibagiin. Ditambah alfa. Nah, alfanya secara umum adalah min 1 sampai 1. Gitu ya. Atau secara khusus boleh tinggal dikurangi aja. Gitu ya. Nah, sekarang sebenarnya nih, kita akan pakai secara khusus aja lah, takut bingung. Dikurangi alfa ya, dimana alfanya itu ada di antara 0 sampai 1 gitu ya. Kita akan masukkan ke limitnya, sehingga limit X menuju 0 dari 8 per AX dikurangi alfa dikali sin 2023X ya. Kita akan cari limit X menuju 0. Ini alfanya ini ya 8
Ini alfanya kita bisa kalikan ke AX-nya, berarti 8 per AX dikurangi alfa AX dikali sin 2023X. Gitu ya. Sekarang kita dapat limit X menuju tak hingga dari sin 2023X dikali 8 min alfa AX dibagi ya per AX. Nah, ini harus sama dengan berapa? Harus sama dengan alfa per X. Oke, di sini agak kebalik, tapi kita akan menggunakan A aja supaya sesuai ya dengan yang kita tulis tadi. Jadi, yang dimaksudnya adalah A ya. Aku tadi menggunakan alfa itu untuk interval yang ini ya. Jadi, agak kebalik nih. Jadi, gak apa-apa lah. Kita akan ubah balik aja gitu ya. Nah, dari sini ya, dari sini kita akan menggunakan suatu fakta. Kalau ini kan udah ada fungsinya, udah dapat ininya ya, udah dapat nilainya, yaitu A ditambah 17 ya, A ditambah 17. A ditambah 17. Di mana A-nya tadi dia itu positif katanya, A-nya itu positif. Kalau dia positif, maka hasilnya juga pasti positif yang ini ya. Karena kan A ditambah 17 kan berarti dia akan lebih besar dari 17. Kayak gitu ya. Kalau ini tambah 17 kan jadinya lebih besar dari 17. Nah, berarti ketika kita masukin apa namanya? 8 bentar ya. Kita akan menggunakan L'Hopital tentunya. Kita akan uraikan dulu limit X menuju 0. Ini berarti sin 8 ya, 8 dikali sin 2023X dikurangi alfa AX sin 2023X ya dibagi AX. Kita akan menggunakan L'Hopital ya. Jadi limit X menuju 0 ini kita keluarkan 2023-nya karena kita turunkan ya. Turunan dari 2023X adalah 2023. Berarti dikali 8 jadinya 2023 dikali 8. Terus turunan dari sin adalah cos, berarti cos 2023X dikurangi turunan dari sini, turunan dari X yang di sebelah sini adalah alfa A sin 2023X. Oke, 203 ini salah tulis, nah ini ya. Terus turunan dari sin 2023X adalah tadi berapa? 2023 cos 2023X. Berarti dikurang ya. Kan ini kan ditambah nih. Cuman udah dikeluarin bracketnya ya atau tanda kurungnya. Oke, berarti dikurangi berapa? Tadi tuh 2023 alfa AX cos 2023X dibagi berapa? Dibagi turunan dari bawahnya adalah A ya. Turunan dari AX adalah A. Berarti dari sini kita tinggal masukin aja X sama dengan 0 ya. X menuju 0. Berarti kita masuk ke sini 2023 dikali 0 kan 0. Cos 0 adalah 1. Sisa 2023 kali 8. 2023 dikali 8. Dikurangi alfa ini sin 2023 dikali 0 kan jadinya 0 ya. Jadi ini tetap 0. Sin 0 kan jadinya 0. Satu lagi adalah ini juga 0. Kenapa? Karena ada 0 di sini. 2023 dikali alfa dikali A dikali 0 ya 0 berarti. Berarti udah ini nggak usah dikurang. Dibagi A ya, dibagi A sama dengan tadi. Sama dengan A ditambah 17. A ditambah 17. Sekarang kita kalikan kedua ruas dengan A ya, sehingga 2023 dikali 8 sama dengan A kuadrat ditambah 17A.
Kita pindahin ke kanan si ininya, jadi 0 sama dengan A kuadrat ditambah 17A dikurangi 2023 dikali 8. Nah, teman-teman silakan menggunakan rumus ABC ya. Nanti dapat A-nya. Tapi berapa ya? A-nya itu 4. Ntar aku coba bagi dengan 7. Ini prosesnya ya. 14, 62, 8, 5, 6, 4, 6, 3, 9 ya. Nah, dibagi 7 berarti bisa ya. Berarti 2023 itu adalah bisa kita uraikan menjadi 7 dikali 289. 289 itu kalau nggak salah 17 pangkat 2 ya. 17 pangkat 2. Berarti berapa nih? Supaya ketika kita jumlahkan, jadi kalau aku akan menggunakan suatu teknik faktor, teman-teman lebih bagus pakai yang ABC ya, supaya lebih gampang. Ada rumusnya juga gitu ya. Jumlah berapa yang hasilnya 17. Tapi ketika dikalikan hasilnya ini 2000 negatif dari 2023 dikali 8. Berapa tuh ya? Jadi kalau dijumlahkan hasilnya adalah 17. Coba kan 7 kali 17 kuadrat kan nggak bisa ya. Gapnya masih gede. Coba kalau 7 dikali 17 dan angka 17 sendiri. Nggak bisa kayaknya ya. Bentar. Oh iya, lupa aku kelupaan ininya ada 8. Berarti 2023 dikali 8 sama dengan 7 kali 17 kali 8. Nah, berarti dari komposisi yang seperti ini ketika dijumlahkan hasilnya 17, ketika dikalikan hasilnya negatif 2023 kan 8. Itu berarti angka apa dan apa? Coba kita akan kombinasikan 7 kali 8 dan 17 kuadrat. Ini 56, ini 289. Kalau kita jumlahkan gapnya terlalu gede ya. Meskipun ini misalkan ada yang negatif. Ya. Misalkan yang negatif. Nggak bisa ya. Satu lagi, kalau 17 kali 8 dan 7 kali 7. Bisa nggak? 17 kali 7. 17 kali... bisa nih. Ya. Jadi, bisa nih 17 kali 8 dan 17 kali 7. Gitu ya. Yang negatif mana, yang positif mana? Yang positif itu yang paling besar ya. Supaya apa? Supaya nilainya positif juga. 17 kali 7 ini yang negatif. Coba aja. 17 kali 8 berapa nih? 56, 13. Nah ini kalau pakai faktor itu agak susah ya karena nembak-nembak dulu. Tapi teman-teman kalau menggunakan rumus ABC lebih gampang. 17 kali 7 ini 49, ini 119. Kalau kita kurangkan 136 dikurangi 109 itu kan sama dengan ini 16 7 berarti ini 2 1. Nah, ketika dijumlahkan adalah 17 dan ketika kita dikalikan hasilnya adalah 17 ke 8 kali negatif 17 kali 7 adalah negatif 2023 ke 8. Berarti bilangannya adalah 136 dan 119. Sehingga kita faktorkan A ditambah ya. Bentar. Iya ditambah ya. Ditambah 136 dikali A dikurangi 119 ya. Jadi dapat A-nya adalah sama dengan negatif 136, ini kasih pembuat 0 ya. Jadi A ditambah 136 sama dengan 0, A-nya sama dengan negatif 136, juga sama, A-nya sama dengan 119. Nah, karena di sini diketahui bahwa A-nya itu adalah sesuatu yang positif ya, real positif A-nya, maka
A yang dipilih di sini adalah yang positif juga gitu. Jadi A yang sebenarnya adalah A ini 119. Terus pertanyaannya adalah ternyata pertanyaannya adalah fungsi Sailing ya. Fungsi Sailing dari A per 8. Berarti 119 dibagi 8. Berapa nih? 119 dibagi 8. Ini 1, 8, 3, 9. 5, enggak 4 gitu ya. 4, 3, 2, sisa 7, koma, ini 0, 8, 6, 4, dan seterusnya. Oh, ada nih. Ya, 60 dan seterusnya gitu ya. Berarti hasilnya adalah A per 8-nya adalah 14,8 sekian. Karena di fungsi Sailing kan ya, karena kita buat dia menjadi fungsi Sailing A per 8-nya, berarti berdasarkan definisinya dia itu bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari A per 8-nya, yang lebih besar dari 14,8. Berarti bilangan bulat yang mendekati yang lebih besar dari 14,8 berapa? Ya 15. Gitu ya. Kan berdasarkan rumusnya tadi mana ya? Ini ya. Nah, ini kan ini tuh kan 14,8 15 kan lebih besar sama dengan 14,8 kan. Nah, makanya ininya 15 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 15. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.